Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Pramisti Regita Cahyani dengan NPM 21702011108 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 1B, mata kuliah Public Speaking. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya setelah menonton The King of Speech, di mana kami diminta untuk menganalisis trik berbicara di depan umum melalui film tersebut. Dalam film tersebut dikisahkan ada seorang pangeran George atau yang biasa disapa Bertie. Beliau diminta untuk mengisi pidato di depan rakyatnya. Sedangkan beliau menderita gangguan gagap sejak ia masih kecil. Ketika diminta untuk mengisi pidato tersebut, beliau bertambah gagap karena itu merupakan pertama kalinya ia menyampaikan pidato di depan umum. Meskipun begitu, sang istri tidak berputus asa. Sang istri mencoba mencari dokter terapi yang mampu menyembuhkan kegagapan suaminya. Beberapa dokter telah ditemui, namun sang pangeran tidak mampu menghilangkan kegagapannya. Sampai bertemulah sang istri dengan dokter Lionel, di mana dokter Lionel bersedia membantu mengatasi kegagapan sang pangeran. Ketika sang pangeran bertemu dengan Dr. Lionel, awalnya Bertie tidak mau melakukan apa yang diminta oleh Dr. Lionel. Padahal yang diminta Dr. Lionel itu adalah suatu hal yang digunakan Dr. Lionel untuk mengatasi kegagapan si Bertie tersebut. Awalnya si Bertie tidak mengikuti apa yang diperintahkan, yang diminta oleh Dr. Lionel. Sampai ada satu ketika Dr. Lionel mengelabui Bertie dengan cara memasangkan earphone ke Bertie dan menyetel musik sekerasnya. Di saat yang bersamaan, si Bertie diminta membaca sebuah teks sambil direkam. Awalnya Bertie merasa marah dan merasa hal yang dilakukan Lionel tersebut tidak masuk akal. Tetapi setelah sampai rumah, dia mendengarkan kembali rekaman yang saat dia membacakan teks tersebut. Ternyata di dalam rekaman tersebut didapatinya dirinya berbicara dengan lancar. Didapatinya ia membacakan teks tersebut dengan lancar. Setelah menonton rekaman tersebut pun akhirnya Bertie dan istrinya kembali menemui Lionel. Ketika bertemu Lionel, akhirnya Bertie menyetujui terapi yang dilakukan oleh Lionel. Terapi tahap pertama yang dilakukan oleh Lionel kepada Bertie yaitu meminta Lionel menarik nafas dalam-dalam dan melarang Lionel merokok. Bagi sebagian orang, merokok sebelum melakukan penampilan di depan umum mungkin dapat mengurangi kecemasan, tetapi Lionel tidak menyarankan hal tersebut. Lionel sangat menentang Bertie merokok sebelum pertunjukan atau penampilannya. Selanjutnya, Bertie diminta untuk merilekskan otot tenggorokannya dan memperkuat lidah dengan mengulangi kata-kata yang sulit. Hal itu dilakukan agar ketika di depan umum, ketika menemukan kata yang sulit, beliau sudah tidak kaget lagi. Selanjutnya, Bertie diminta untuk mengendurkan perut dan membangun kekuatan pada otot diafragma dengan berbagai pemanasan yang hampir menggerakkan seluruh badan, juga dengan bagian wajah. Selanjutnya, Bertie diminta untuk berlatih berbicara di depan umum. Awalnya Bertie merasa gugup, namun demi mencapai tujuannya untuk menghilangkan kegagapannya, ia melawan rasa malu dan rasa gugup tersebut. Beliau berusaha sebisa mungkin agar bisa menghilangkan kegagapannya. Trik yang selanjutnya yaitu mengurangi kata filler words atau kata-kata yang bersifat mengganggu seperti Nah, dibanding mengeluarkan kata tersebut, lebih baik kita diam sesaat daripada mengeluarkan kata-kata tersebut. Trik yang selanjutnya yaitu berlatih melafalkan kata-kata dengan jelas. Sebisa mungkin setiap kata yang kita lafalkan itu dilafalkan dengan jelas agar lidah kita terbiasa dan kita tidak lagi gugup dan gagap ketika di depan umum. Selanjutnya, yang terakhir
yaitu berlatih sehari sebelum penampilan. Berlatih seolah-olah kita sedang melakukan penampilan di depan umum secara sungguhan. Dengan begitu jiwa rasa percaya diri kita terbentuk, dan kita juga tidak kaget besoknya ketika kita sudah berada di depan umum. Setelah melakukan berbagai trik tersebut, akhirnya Bertie dapat menyampaikan pidatonya di depan rakyatnya dengan lancar dan tidak lagi gagap seperti ia biasanya atau seperti ia sebelumnya. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.